Jika Ketua MK dinyatakan bersalah, Prabowo cuma punya 1 hari untuk ganti Gibran. Berarti ini pencalonan Pak Prabowo dan Pak Gibran, Mas Gibran sebagai cawapres ini belum bisa dianggap final. Belum. Masih menyisakan. Mestinya masih ada kemungkinan itu disengketakan. Oke. Gitu. Pakai dasar apa KPU menetapkannya? Menyatakan bahwa ini MS kan, memenuhi syarat ya. Atas dasar apa ini MS? Oh, kan udah ada putusan MK, tapi kan nggak ada di PKPU. Kita ajuannya PKPU, pasal mana, ayat mana, poin mana yang menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi, secara hukum belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat penilaian. Mas, kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan? Kami tidak bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak syarat masih bisa Diganti sampai dinyatakan memang ada pelanggaran etika dan seharusnya demikian karena sangat jelas pelanggaran dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman, tidak mundur dalam perkara yang terkait dengan keluarganya, terkait dengan Jokowi dan terkait dengan Gibran, maka seharusnya putusannya dinyatakan tidak sah. Dan jika demikian, saya mendorong putusan itu dipercepat prosesnya sebelum 12 November. Karena kalau sudah terlanjur didaftarkan, sebelum 12 November masih ada kemungkinan penggantian calon. dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, itu namanya Gibran disebut. Karena Almas memang- sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Ngirim surat konsultasi ke DPR. tanggal berapa? DPR sendiri belum? Tanggal berapa? Kami sudah ngirim surat. Oh, belum ada tanggal dari bulannya. Putusan 90 ini dijadikan dasar untuk Gibran memenuhi syarat karena putusannya sendiri tidak sah. Dan karena itu kalau tetap dipaksakan, pada gilirannya ini bisa membuat pencalonan Gibran juga menjadi tidak memenuhi syarat. Permohonan kami ya, dalam permohonan kami menyebutkan harus ada sanksi berat karena dugaannya juga berat dan efeknya sangat besar, ya harus diganti, dan ini harus menjadi pelajaran bagi hakim MK yang lain. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja, kalau menyoal undang-undang pemilu, itu bisa langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Nah, kami bertanya, apa dasar hukum KPU pada saat menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka? Hal tersebut dikarenakan Mas Gibran Raka Buming Raka usianya masih 36 tahun, sehingga tidak sesuai dengan PKPU pasal 13 ayat 1 huruf I, yaitu mensyaratkan usia calon wakil presiden, calon wakil presiden yaitu 40 tahun. Nah, maka kami menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU yang menerima pendaftaran tersebut itu merupakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, maka kami dalam hal ini menggugat KPU melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum. Salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami, yaitu 70,5 triliun rupiah. Kalau dia cacat hukum, berarti pendaftaran Gibran Pak Prabowo tidak sah. Yes. Kira-kira seperti itu. Yes. Kalau dia tidak sah, kenapa ini Dipaksakan. KPU terlalu memaksakan kira-kira? Saya tidak tahu ya KPU sedang apa dan bagaimana isi kepala dan perasaannya. Tugas KPU itu kan menyelenggarakan pemilihan umum sebaik-baiknya.
tidak kemudian menggunakan kepentingan politik untuk hal-hal yang menurut saya tidak dibutuhkan. Kalau KPU punya standar yang baku, dia akan membuat PKPU-nya. Tetapi kenapa hanya untuk anak presiden tiba-tiba standar baku itu hilang? Dia memberikan privilege ya? Ada privilege-nya. Padahal prinsip azas pemilu itu perlakuan yang adil. Kalau yang lain dibuktikan proses teknisnya melalui PKPU, ada ruang yang baru atau istimewa, mestinya kan juga diatur melalui PKPU. Jadi kalau ini tidak sabar, konsekuensinya ke depan. Kalau dia menang, maka semua orang akan menjadikan ini kasus bahwa telah terjadi kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian dalam perselisihan hasil pemilu. Saya yakin ini akan jadi bahan di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya kalau hakim konstitusinya masih paman dan belum kembali ke desa pamannya, ya keuntungan mungkin akan diberikan juga kepada keponakan. Berarti putusan MK itu kan mengandung cacat prosedur, mengandung cacat hukum, karena ada konflik of interest di dalamnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akan mulai disidang oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK pada Selasa 31 Oktober 2023. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu akan diperiksa seorang diri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki usai sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi pada Senin 30 Oktober sore. Sidang pemeriksaan Anwar Usman akan digelar tertutup sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang MKMK. Jimli mengatakan, Anwar Usman akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali sebelum MKMK membuat putusan. Menurut rencana, MKMK akan membuat keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya paling lambat pada 7 November 2023. Hal itu dimaksudkan agar putusan etik itu tidak melebihi tenggat pengusulan bakal calon presiden wakil presiden pengganti yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum RI, yakni paling lambat 8 November 2023. Jimli As-Sidiki menyampaikan bahwa pihaknya memang menerima permintaan dari pelapor supaya dapat memutus perkara etik ini secara cepat sebab proses pencalonan presiden wakil presiden di KPU RI masih bergulir. Kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 November, ujar Jimli. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang yang menganggap sengaja dimolor-molorin, padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, katanya lagi. Sebagai informasi, menurut Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023, sebetulnya MKMK memiliki waktu kerja 30 hari. Namun, Jimli meyakini bahwa mereka dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, ujar Jimli. Sementara itu, dalam tahapan pemilihan presiden 2024, pengusulan calon pengganti dimulai 26 Oktober sampai 7 November 2023.